What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 16.6.1 yang baru aja resmi dirilis sama Apple, tepatnya dini hari tadi atau semalam. Dan di sini iPhone gue sudah gue update ke iOS 16.6.1. Apa aja fitur barunya, perbaikannya apa aja, dan kemungkinan ini adalah update terakhir di iOS 16. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.6.1. Tetapi tidak hanya iOS 16.6.1 aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 16.6.1, macOS Ventura 13.5.2, watchOS 9.6.2. Sedikit sih, nggak terlalu banyak. Ya, mungkin karena Apple udah mulai fokus ke iOS 17. Oke, pertama-tama terkait size update yang ada pada iPhone yang gue gunakan. Di sini gue menggunakan iPhone 13. Buat teman-teman yang sama-sama menggunakan iPhone 13, harusnya sama nih size update-nya. Size update-nya memang nggak terlalu besar ya, cuman 200 megaan atau 226,2 megabyte. Oke, dan tidak ada tambahan fitur baru, lebih ke perbaikan. Dikarenakan memang beberapa hari lalu gue juga merasakan baik di iOS 16 terutama kayaknya ada keanehan terkait security system yang ada pada iOS 16 gitu. Jadi ya, size update-nya kecil dan kemungkinan size update ini juga berbeda setiap device-nya yang kalian gunakan. Kalau misalkan kalian merasa aneh, "Bang, kok gue gede ya size update-nya? Bang, kok gue lebih kecil ya?" Ya mungkin memang setiap device itu beda-beda size update-nya, jadi nggak perlu kalian khawatirkan. Lanjut, yaitu build number yang ada pada iOS 16.6.1. Kalau kita cek bagian setting, lalu kita pilih umum dan kita pilih about atau mengenai. Nah, di sini kalian bisa lihat version iOS-nya 16.6.1. Kalau kita buka, nah ini dia build number-nya berubah ya. Jadi ada perubahan build number yang ada pada iOS 16.6.1. Dan sepertinya modem firmware juga ada perubahan. Seingat gue sih ini berubah ya, atau ke-update juga. Nah, jadi di bagian sini kalau kalian perhatikan firmware modem ini sepertinya ada update sih. Seingat gue ini update ya. Jadi buat temen-temen yang unit internasional yang dalam tanda kutip ya, IMEI-nya cuma diakal-akalin, nggak didaftarkan resmi, ya kalau misalkan update iOS, jangan nyalain update iOS-nya. Itu karena modem firmware-nya update kayak gitu. Memang yang benernya kalian harus daftarkan IMEI tersebut. Oke, kita lanjut. Pada iOS 16.6.1 ini, setelah gue telah lebih jauh, tidak ada fitur baru ya, lebih ke perbaikan. Mungkin karena memang Apple sudah deadline sekali nih untuk iOS 17 kayaknya ya. Karena sudah mau mendekati juga Apple Event yang akan diselenggarakan tanggal 12 atau tepatnya di Indonesia tanggal 13 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi sepertinya Apple sudah tidak terlalu fokus lagi untuk ngurusin iOS 16. Bisa gua katakan ini adalah iOS terakhir pada iOS 16. Tapi nggak tahu ya nantinya. Biasanya nih kalau udah kayak gini, nanti setelah iOS 16.6.1 ada update lagi untuk 16 tapi mungkin security system aja. Bisa jadi nanti kelanjutannya 16.6.2 kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita cek di sini ya, kalau kalian mau cek juga silahkan klik link description di bawah terkait about security content yang ada pada iOS 16.6.1. Kenapa menurut gue ini penting banget lu pada update? Karena ini adanya perbaikan pada security terkait eksploitasi atau exploit. Jadi untuk image I/O ini available dari iPhone 8 hingga paling terbaru, dan untuk seri iPad juga. Kenapa menurut gue ini perbaikan penting? Terlepas ini adalah iOS 16 terakhir atau update iOS 16 terakhir, sepertinya ini memang perbaikan untuk keamanan sistem ya. Namanya juga security, pasti untuk keamanan kalian menggunakan sistem yang ada pada iPhone kalian. Dan adanya wallet juga, meskipun kita nggak terlalu butuh ya wallet, tapi ya namanya celah atau keamanan, jadi better diupdate aja ke iOS 16.6.1. Lagian saya juga kecil, jadi kalian nggak usah mengkhawatirkan kuota habis atau nggak ada koneksi wifi atau storage kalian nggak cukup gitu ya, karena memang ini update perbaikan. Dan yang gue rasakan, menurut gue kalian harus update kayak gitu. Dan ini perbaikannya cuma segini aja, memang lebih ke security system aja gitu. Selanjutnya, fitur key verification sepertinya tidak ada pada iOS 16 ya. Mungkin itu digantikan di iOS 17 terkait check-in, fitur check-in pada iOS 17. Karena kalau kita cek di setting di sini ya, misalkan gua search. Nah, di sini gua search key verification itu nggak ditemukan. Jadi sepertinya fitur ini nggak jadi muncul kali ya di iOS 16, atau mungkin dipindahkan di iOS 17 jadi fitur check-in. Karena sejatinya nih mirip-mirip fiturnya sama fitur check-in gitu. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa nggak ada. Gue juga bingung kenapa ini akhirnya nggak ada, padahal ini udah lama banget harusnya muncul tapi nggak muncul.
muncul-muncul, mungkin digantikan sama fitur yang lebih baik di iOS 17 nanti, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas performance. 16.6.1 di iPhone 13 yang gue gunakan sejauh ini sih baik-baik aja ya. Untuk performance tuh normal-normal aja. Sosial media, main game tipis-tipis juga aman gitu ya. Rasanya nggak ada kendala yang berlebihan, karena mungkin update angka yang di belakang yang ketiga itu biasanya updatean minor. Jadi kalau kalian lihat iOS 16.6 itu updatean besar atau major. Tapi kalau iOS 16.6.1 nah itu minor. Jadi ada angka di belakangnya, dan sepertinya itu memang cuman perbaikan aja, tidak ada tambahan fitur kayak gitu. Tapi overall untuk performance gue belum ada keluhan sih saat ini. Tapi nggak tahu ya 3 hari atau 1 minggu yang akan datang apakah ada keluhan, mari kita nantikan. So far sejauh ini aman. Cuman rasanya ngomongin performance kalau nggak kita benchmark rasanya aneh ya. Jadi kita benchmark aja langsung. Di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench dan kalian bisa lihat di sini iPhone 13 iOS 16.6.1 dengan chipset Apple A15 Bionic 3,23 GHz dan RAM memori 3,56 GB atau 4 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, prosesnya kita tunggu dulu ya. Oke, ini dia hasil skor pada benchmark kali ini ya. Gue menggunakan iPhone 13 di sini, dan ini udah pernah gue bahas juga sih iPhone 13 di video sebelumnya, lu bisa nonton. Untuk single skornya di 2267, lalu untuk multicore-nya 5582. Wow, cukup gede banget ya untuk multicore-nya. Dan tapi menurut gue ini hanya sebuah angka aja, benchmark. Yang penting pada saat kita menggunakan iPhone ini baik-baik aja, dan untuk main game, sosial media, performance-nya aman-aman aja kayak gitu. Oke, kita lanjut pembahasannya ke baterai. Di sini kalian bisa lihat baterai gua masih 60% dan tadi udah cukup digunakan juga untuk menggunakan iOS 16.6.1. So far baterai juga baik-baik aja ya. Tapi ya kita cek aja langsung activity baterainya di sini. Nah, kalian bisa lihat activity baterainya. Wis, gila, tembus ya layar nyalanya atau screen on time ini 10 jam 7 menit, dan kalian bisa dicek terakhir diisi dayanya hari Kamis jam 8 malam di 89%. Cukup lama, dan untuk sosial mediaan cukup sering ya scroll-scroll Instagram yang nggak bisa tamat. Tapi ya untuk baterai so far belum ada keluhan. Bukan nggak ada, belum ya. Kita nggak tahu nih 3 hari atau seminggu yang akan datang. Oke. Dan di sini kalau kita cek ke baterai health-nya masih di 99%, masih aman banget ya, karena memang iPhone ini sepertinya sudah hampir 6 bulan ya digunakan, karena ya baru dibeli juga pada saat konten di video sebelumnya. Tapi tenang aja buat temen-temen, gak usah khawatir sama baterai health, karena baterai health itu pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Oke, buat temen-temen yang masih ragu update, silahkan update aja. Tapi kalau kalian mau nunggu iOS 17 resmi dirilis juga nggak apa-apa. Tapi kalau gue pribadi sarankan update aja, karena ini ada perbaikan penting, yaitu perbaikan terkait sistem security. Jadi lebih baik kalian update ke iOS 16.6.1 kayak gitu. Kalau kalian bertanya-tanya kapan sih iOS 17 resmi dirilisnya, Bang? Nah, kalau kita cek di kalender, timeline-nya harusnya minggu depan setelah Apple Event, karena Apple Event itu ada di tanggal 12, atau di Indonesia itu tepatnya tanggal 13 dini hari. Bisa jadi iOS 17 versi RC atau rilis kandidat itu dirilis setelah Apple Event, dan versi resmi publiknya ke semua user iPhone atau user iPad dan segala macamnya itu kemungkinan rilis resmi iOS 17-nya ada di tanggal 18 dini hari. Kalau nggak salah, karena ini prediksi aja. Tapi ya antara 18 atau 19. Tapi menurut gue sih di tanggal 18 dini harinya resmi dirilis kayak gitu. Cuman kita lihat aja nanti ya, seminggu yang akan datang atau setelah Apple Event. Ya sabar-sabarlah kalian lah ya menunggu iOS 17. Ya, karena memang tidak ada fitur baru, cuma lebih mengutamakan perbaikan terkait security system yang ada pada iOS 16, makanya ada updatean iOS 16.6.1. Buat teman-teman yang masih ragu, menurut gue tetap update aja, karena ini penting perbaikannya. Mungkin segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.